Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadlur Rahman dengan NPM 2235141. Di sini saya akan membuat perbaikan kuis yang mana minggu hari Senin kemarin saya tidak bisa menyelesaikan kuis di kelas. Jadi ini ada sedikit dokumentasi tentang konfigurasi VLAN dan trunking, yang mana itu akan menjadi referensi saya. Di sini kita akan menggunakan beberapa device. Kita gunakan dua PC dan kita menggunakan switch, dua switch. Nah, terus kita akan menyambungkan beberapa device ini dengan menggunakan kabel. Nah, di sini kita akan menggunakan kabel strike untuk device yang berbeda. Di sini kita gabungin dengan fase Ethernet 0. Dan di sini kita harus menyesuaikan dengan NPM saya, NPM masing-masing, yang mana NPM saya itu 401 yang akhirannya 1. Otomatis ini saya menggunakan 10 atau kelipatan 10. Dan terus begitu juga di sini, di PC 2-nya disambungkan dengan kelipatan 10, berarti 20. Oke. Dan terus untuk sesama switch di sini kita menggunakan flash Ethernet 01 dan flash Ethernet 01 saja. Dan jangan lupa kita menggunakan kabel konsol untuk menyambungkan PC dan switch-nya. Kita akan rename dulu di sini. Di sini PCA, di sini PCB, dan di sini kita akan namanya S1, dan di sini kita namanya S2. Sudah, kita akan konfigurasi di terminal atau di PCA-nya itu kita config dulu IP konfigurasinya. Yang mana di sini saya menggunakan karena NPM saya 10, berarti kelipatannya 20, kelipatan 10 itu 20. 192.168.20.15 dengan subnet masknya seperti biasa. Terus di PCB kita lakukan hal yang sama, IP konfigurasinya itu 192.168.30.15 dengan subnet masknya yang sama. Oke. Karena sudah, kita lanjut ke PCA, yang mana kita akan konfigurasi di terminalnya. Kita enter aja. Terus kita cek di sini di dokumentasinya. Nah, di sini kita akan mengganti namanya jadi S1. Kita coba enable, terus conft, terus hostname S1, terus IP no IP domain lookup, dan kita enable secret class line console no, terus password Cisco login. Terus kita exit dulu.
kita masuk ke line VTY 04, terus password is login, terus kita exit, terus kita service password encryption, service password encryption, dan kita banner emoji kan. Jadi how to visit users only. Oke. Oke, ketika sudah menjalankan semua perintah ini, kita copy running, kita exit dulu, copy config startup. Kita jalankan. Oke, berhasil. Kita lanjut untuk penamaan VLAN-nya. Nah, jadi kita akan memberikan nama untuk beberapa VLAN. Kita kita masuk ke ENA lagi. Oke, setelah kita copy tadi, kita bakal lanjut ke pemberian nama untuk IP VLAN-nya. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke switch-nya, konfigurasi T, terus kita masuk ke interface 10. Interface VLAN 10, terus kita berikan nama name, nama awal saya atau nama pertama saya Fadlur. Bentar. Jadi kita masuk ke VLAN 10. Kita exit dulu. VLAN 10. Kita berikan nama name, nama depan saya itu Fadlur. Oke, kita exit. Terus untuk VLAN 20 kita berikan namanya itu nama akhir saya Hoffman, name Hoffman. Terus untuk VLAN 99-nya kita berikan nama name parking lot. Name parking lot. Terus untuk VLAN 99 itu kita berikan nama manajemen. Dan VLAN 1000 kita beri nama
Nah, oke, kita coba cek eh, yang udah kita lakukan dengan cara show VLAN brief. Oke, udah ada nih Fadlur, Rohman, manajemen aktif, dan seterusnya. Nah, lanjut setelah kita cek, kita bakal melakukan konfigurasi IP-nya. Ini udah ada nama Fadlur, manajemen aktif, dan seterusnya. Dan di sini kita akan mengkonfig IP address-nya untuk VLAN sesuai dengan NPM kita. Karena NPM saya 1, jadi VLAN 10. Jadi interface, kita masuk ke N udah, berarti kita masuk ke config T. Terus kita masuk ke interface VLAN 10. Yang mana karena VLAN saya 10, NPM saya 1 jadinya 10. Kita masuk, terus kita IP address 192.168.10.11. Oke, kita masukkan subnet masknya dengan 255.255.0. Oke, terus kita lanjut dengan interface kita exit dulu lah. Kita masuk ke interface VLAN 20. Oke, dengan IP address 192.168.20.11 dan subnet masknya itu 255.255.0. Oke, udah. Terus kita exit lagi, kita lakukan dengan hal yang sama dengan si VLAN 30. Interface VLAN 30, terus dengan IP address 192.168.30.11 dengan subnet masknya yang sama. Oke. Terus di sini kita akan lanjutkan untuk men-shutdown interface yang tidak kita gunakan. Oke, kita lanjut ke interface range-nya. Di sini kita keluar dulu dari config if-nya tadi dengan range, karena saya IP-nya 10 NPM-nya 10. Jadi kita interfacekan range-nya, yang mana interface range terus F0 dari 2 sampai 9, terus F0 dari 11 sampai 24, G0 sampai 1 sampai 2. Oke, dengan perintah shutdown. Oke, terus setelah itu kita interfacekan dia interface. Kita exit lagi, kita masuk interface VLAN 10-nya.
F010. Terus dengan switch port mode access switch port akses VLAN 20. Oke, sebelum itu mari kita cek terlebih dahulu dengan cara show VLAN brief. Oke, udah, jadi di VLAN ini yang 20 terus cuman ada di sini. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan trunking ya guys. Jadi caranya kita akan cek di dokumentasinya. Nah nih, kita terang ya. Nah ini, jadi kita akan menggunakan konfigurasi terang interface F0-nya. Jadi kita akan masuk ke NT, terus interface F01, terus switch port mode terang. Oke, terus switch port terang. Terus kita switch port nah ya. Allowed VLAN 10, 20, 30, 1000. Terus kita exit untuk cek apakah yang kita jalankan berhasil dengan cara show interface terang. Oke, hasil ya sesuai dengan di dokumentasi. Karena di bagian PCA-nya udah selesai atau di switch satunya juga udah selesai, kita akan beralih ke switch 2-nya atau PC 2-nya. Dimana kita akan mengkonfignya juga di bagian terminalnya. Dengan cara yang hampir sama seperti di awal tadi. Nah, di sini kita akan masuk ke terminalnya. Enable enter config hostname S2. Terus no IP
domain logo. Terus enable secret class. Terus di S2 nya juga kita lanjut ke line console 0 dengan password line console 0 line console 0 terus kita password Cisco login, terus kita exitkan saja. Dan di bagian ini kita masukkan sama stj 015 password Cisco. Oke, login. Terus kita exit service password encryption, terus kita buat banner OTD-nya, how to reset users only, terus kita exitkan untuk copy running start. Oke, sudah. Maka kita akan mengkonfigurasi. Di sini kita akan memberikan nama kepada bagian VLAN-nya. Oke, kita akan masuk ke config-nya lagi. Terus VLAN 10 itu namanya nama depan saya. Terus VLAN 20-nya itu nama belakang saya. Terus VLAN 30-nya itu namanya, kalau di PC tadi show terus terus show VLAN brief. Oke, untuk 30-nya itu operation, 99-nya manajemen. Nah, untuk VLAN 30-nya namanya, name-nya operation, terus VLAN 99-nya itu manajemen, VLAN 99, name manajemen, terus VLAN 1000-nya itu natif. Oke, VLAN 1000 name natif.
Oke, setelah kita pemberian nama, kita akan cek hasilnya. Exit lagi, terus kita show VLAN brief. Oke, default Fadlur Rahman manajemen. Oke, native. Oke, berhasil. Oke, setelah pemberian penamaan, kita akan masuk ke konfigurasi IP address-nya. Dengan cara interface VLAN 10 dengan IP address 192.168.10.12. IP address 192.168.10.12 255.255.255.0. Oke, berhasil. Terus kita akan lakukan interface range-nya. Oke, interface. Oke, kita akan exit dulu. Interface range, terus F0 sampai 2 sampai, karena tadi di npm saya kelipatan 10 berarti 20, berarti sampai 19, terus koma F0 karena 20 dipakai jadi 21 sampai 24, terus G spasi 0/1 sampai 2. Oke, terus kita bakal switch update ya, switch portnya ke mode akses. Oke, terus kita lanjut switch akses VLAN 99 shutdown. Oke, terus kita akan mempersiapkan interface. Kita exit dulu. Interface, terus F020, terus switch port. Di situ kita kasih mode akses, terus switch port lagi, mode akses VLAN 99. Salah. Switch port akses VLAN 30. Oke, kita exit, kita cek di show VLAN brief. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian trunkingnya. Oke, kita akan lanjut nge-trunking lagi di PC 2-nya, yang mana kita akan masuk ke conft, terus interface F01, switch port, terus kita masuk ke mode trunk. Terus perintahnya sama, kita hilangin trunknya. Trunk native VLAN
1000. Oke, terus hasil kita ganti terang allowed, allowed 10, 20, 30, 1000. Oke, sorry, allowed VLAN 10. Oke, berhasil. Kita coba show hasil dari konfigurasi tadi dengan cara kita exit, terus show terang saya lupa. Mana ya? Ini show interface terang. Oke, 10, 20, 30. Oke, kita akan tes ping di antara PC A dan B. Coba ping menggunakan command prompt dengan perintah ping dengan IP address 192.168.20.11. Oke, berhasil ya. Kita coba sekali lagi ping 192.168.20.11. Oke, kita lanjut ke PC B-nya tadi untuk kita ping juga apakah dia bisa melakukannya. Oke, dengan ping IP-nya ping 192.168.30.11. Oke, hasil kita coba sekali lagi ya, 192.168.30.11. Sorry. Oke, berhasil. Cukup sekian dari Jadi cukup sekian dari presentasi perbaikan kuis saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.